awalnya tuh ingin bikin coffee shop di sini, bikin coffee shop. Terus dengan berbagai macam pertimbangan kami akhirnya cari alternatif lain. Alternatif lain apa sih yang belum ada di Pagar Alam? Kebetulan aku itu adalah dulu ada anggota Dharma Wanita PKK yang jalan ke satu daerah ke daerah lain. Jambi itu punya batik Angsodwo, batik durian, batik Jambi. Bengkulu itu punya batik Besurek. Terus Pagar Alam punya apa gitu kan? Pagar Alam tuh punya apa? Nah kebetulan aku punya saudara sepupu yang memang lulusan fashion designer. Kerjaannya tuh berarti itu. Nah di Pagar Alam ini kan orang yang menjadi ciri khas Pagar Alam tuh apa sih? Rumah kan? Rumah adat yang berukir-ukir itu kan? Lalu dia sampaikan, yuk kalau rumah adat yang berukir-ukir itu semua orang sudah tahu, kita harus cari motif lain yang bisa menaikkan budaya Pagar Alam. Nah kami nemu ini di rumah. Itu apa itu, Bu? Ini namanya piting. Oh, piting. Ini namanya piting. Oh. Ini adalah punya Pagar Alam. Iya. Punya Pagar Alam dan bermakna. Ini namanya mata punai. Mata punai. Mata punai. Ini yang belakang wajik tadi. Oh iya. Ya. Ini ekor simpai. Oh, ekor simpai. Ekor monyet. Nah, diambillah dari sini. Gitu loh ya. Diambil dari sini, kemudian berkembanglah dengan motif-motif yang memang sudah di aplikasikan ke dalam selembar kain. Selembar kain tadi kita lihat. Ini hijab, bisa dilihat. Nih ya, ini biji kopi, tapi dirangkai jadi bunga. Oh, seperti bunga. Oh ya betul. Ya, betul kelihatan kan? Pagar Alam punya aksara, huruf ulu. Ini huruf ulu. Ini huruf ulu. Kenapa tidak disebut batik Besemah? Kenapa aku lebih senang batik Pagar Alam? Karena unsur modernisasinya masuk. Nah, kalau jadi kreativitas itu jangan terbatasi oleh bahasa atau era Besemah, era tua, era lama yang memiliki motif-motif khusus. Nah, dengan adanya modernisasi kita masukkan kopi, aku sudah dapat motif baru lagi, apalagi sehingga motif itu berkembang tanpa meninggalkan ciri khas Besemah atau Pagar Alam itu sendiri. Selain baju atau jilbab hijab ini, Bu, apalagi produksinya, Bu? Produksi kami sebenarnya memang hanya batik. Hanya batik dengan motif Pagar Alam. Tapi karena kami bermitra dengan alumni menjahit Balai Latihan Kerja Pagar Alam, kami memberikan kesempatan para alumni untuk lebih berkembang terhadap bidang fashion ini. Mereka mencoba mengerjakan shibori atau jumputan yang dikerjakan ala Jepang. Namanya shibori. Sehingga selembar bahan atau kain yang dilakukan dengan shibori dilakukan beberapa macam bentuk fashion, termasuk salah satunya baju. Untuk penjualan batik kita sendiri sudah sampai kemana, Bu? Penjualan batik ini sebenarnya sudah sampai Jakarta, tapi tidak secara massal. Karena batik kami tidak pernah lebih daripada 10 pieces itu sama. Bahkan ada 1 pieces setiap motif. Jadi kami tidak melakukannya dengan massal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang belum secara besar-besaran kami melakukan penjualan karena kami memahami kelemahan-kelemahan kami
dalam melakukan produksi supaya kualitasnya juga lebih terjaga, kemudian motifnya selalu up to date atau terbarui. Kami tidak melakukannya dengan secara luas saat ini, tapi mungkin di kemudian hari akan demikian. Harapannya kepada anak-anak muda di Kota Pagar Alam apa, Bu? Kreatif. Jadi jangan kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang dari beberapa kelompok organisasi perempuan di Pagar Alam ini sudah melakukan beberapa kegiatan kreativitas terhadap kriya. Ini kriya ya, kriya terhadap bahan. Mereka melakukan kegiatan shibori tadi, ekoprint, dan melakukan kreativitas lainnya. Jadi anak muda jangan kalah dengan ibu-ibu, harus lebih kreatif lagi. Jenis bahan yang kami gunakan itu berbagai macam jenis bahan, tapi tentu kami lebih mementingkan ke tingkat kenyamanan. Rata-rata jenis bahan yang kami gunakan adalah katun. Katun itu terdiri dari beberapa motif, yaitu katun polos, ada katun bermotif atau dobi atau viskos, semuanya berbentuk katun. Ini dari tahun berapa, Bu? 2017. 2017. Ya, baik, Bu. Terima kasih.